Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Abdullah. Kali ini saya akan membuat mini project berupa counter otomatis dengan tombol stop, start, dan reset. Pertama kita ke blok diagram, kita klik kanan, lalu pilih while loop. Kemudian kita bikin tombol-tombolnya dulu, seperti tombol start, stop, dan reset. Start, kemudian tombol reset. Untuk tombol stopnya kita buat dari sini create control. Nah, maka akan muncul tombol stop. Kemudian kita membuat case structure di sini. Ini kita kecilin terlebih dahulu. Ini juga, ini juga. Kemudian kita tambahkan timing supaya program tidak berjalan terlalu cepat. Kemudian kita tambahkan lagi satu case structure lagi untuk tombol reset. Ya. Kemudian untuk yang bagian false-nya juga kita tambahkan case structure lagi satu. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan menggunakan increment. Kita tambahkan increment. Kemudian di bagian while loop kita klik kanan, lalu tambahkan shift register. Kemudian kita klik kanan, pilih numeric, lalu dbl numeric constant. Kita letakkan di sini, kemudian sambung ke shift register awal untuk menyimpan nilai awal dan juga nilai akhir. Kemudian kita sambung ke increment. Kita geser ke sini. Kemudian kita akan menggunakan array sehingga kita tambahkan lagi satu shift register lagi. Sini kita akan buat build build array. Nah, seperti itu. Sini kita tambahkan array constant. Oh, bukan array constant. Sini kita buat array numeric indicator, numeric, bukan. Ini. Oke, ini kita sambung aja dulu ke sini.
Sorry, ini sambungnya bukan ke sini ya. Sambungnya ke sini, ke arah yang baru. Nah, maka ini akan berubah juga. Kita bisa buat create constant. Oke, Oke, selanjutnya ini kita naikkan lagi. Tuh. Jadi array lama akan kita gabung ke sini. Ini sambung ke sini untuk nilai counter. Ini untuk nilai array. Sini kita buat create indikator. Sini adalah counter. Sini kita buat create indikator. Ini adalah array. Oke, ini array lama ya. Ini array. Ini kita sebentar. Oh ya, ini untuk di kondisinya untuk di saat tombol start ditekan ya. Jadi ini kita pindahkan ke sini. Oke. Kemudian jadi ketika tombol start true, tombol startnya true, kemudian resetnya false, maka program akan berjalan normal. Ketika tombol start true dan tombol reset true, maka program akan dimulai dari awal sehingga kita akan tambahkan boolean n. Tambahkan n, logika n. Ini kita sambung. Ini create constant 0, sambung ke sini. Kemudian yang ini juga sama, kita menggunakan n. Kemudian di sini create constant 0. Salah. Kemudian di sini kita sambung juga. Oke. Oke. Jadi ketika bernilai false, si resetnya bernilai false, program akan berjalan seperti biasa. Namun ketika bernilai true, program akan di reset oleh tombol reset. Kemudian kita ubah ke yang logika false-nya. Ketika false dan reset true, maka booleannya menggunakan boolean n atau mereset. Create constant 0. Kemudian yang satunya lagi juga sama, gunakan logika n. Create constant. Kemudian ini sambung ke sini. Oke. Selanjutnya kita cari lagi yang belum. Sini ada logika false false. Kalau logika false dengan false, kita sambung aja langsung. Sambung aja langsung untuk logika false dan false-nya. True dan true maka reset. True dan false maka
program berjalan. False dengan false maka program berhenti pause. False dengan true maka program akan mereset. Oke. Mungkin kita bisa coba terlebih dahulu jalankan programnya. Ini kita tarik dulu ke bawah. Kita jalankan programnya. Kita pencet start. Nah, counter akan berjalan dan array akan menyimpan data dari counter selama secara berturut-turut ke bawah atau ke samping juga bisa. Kita pencet reset. Oh ya, untuk tombol resetnya sebentar. Tombol resetnya kita ubah mekanikalnya menjadi large when release supaya ketika dipencet tombol resetnya akan kembali ke posisi awal lagi. Kita ulang. Kalau berjalan dengan normal, kita pencet reset. Nah, dia akan kembali dari awal lagi. Nah, oke, programnya sudah benar. Sekarang kita lanjut lagi. Kita akan menulis file ke txt. Jadi dari boot array ini akan kita tulis ke file txt. Pertama-tama kita ubah dulu array menjadi dalam bentuk string. Array to spreadsheet string. Kita taruh sini. Kemudian kita sambung array yang ini ke sini. Format stringnya kita buat %d. Delimiternya kita buat menggunakan ini aja, line width constant supaya ditulis ke bawah ya. Supaya ditulis ke bawah. Kemudian dari message string ini kita masukkan ke write to text file. Kemudian di bagian front panel kita klik kanan string and path, pilih file path control untuk menentukan lokasi file. Nah, ini di sini kita taruh luar saja. Kita bisa kecilin. Kemudian kita sambung ke sini, salah ke file dialog, use dialog di write text file. Kemudian dari specific string kita masukkan ke sini. Oke, sekarang kita coba pilih dulu kita mau pakai apa. Kita bisa saya menggunakan file ini ya. Saya sudah membuat. Apabila kalian belum buat, bisa membuat dulu folder dan juga filenya, file.txt. Saya pilih ini. Nah, kemudian kita bisa coba jalankan programnya terlebih dahulu. Kita coba. Kita pencet start. Nah, program berjalan. Oke, habis ini coba kita stop dulu di angka 10, 11, 12. Kita stop. Kita pilih sini, kita buka data 14-nya. Nah, dia sudah ada ya, 1 sampai 12. Sama, 1 sampai 12. Nah, sekarang coba kita ulang lagi. Kita reset datanya. Kemudian kita start. Kita reset. Baik, kita amatin dulu coba. 4
Apakah datanya berubah? Kita lihat. Nah, datanya berubah ya, cuma 1 sampai 4 yang ditampilkan. Oke, berarti sudah benar. Selanjutnya dari write text file ini kita akan baca lagi datanya dan diubah menjadi data array. Kita pilih file IO, kemudian read text file, cek sini. Oke, ini kita sambungkan ke sini. Kemudian dari sini untuk lokasi file kita sambung ke sini, file list dialog. Kemudian dari sini kita harus mengubah dalam bentuk string ke dalam bentuk array lagi. Jadi kita ubah menggunakan spreadsheet string to array. Tarik dari sini. Oke, yang ini ya, spreadsheet string. Kemudian di sini kita create constant %d. Oke. Sudah, selanjutnya yang delimiter tidak usah diisi karena mengikuti delimiter yang sebelumnya ya. Jadi selanjutnya kita buat di sini create indikator. Nah, ini adalah array terbaru. Ini array nilai counter. Oke, sekarang kita coba running. Start. Nah, maka array terbaru membaca data dari text file. Stop dulu. Coba kita lihat di data 14-nya. Nah, data 14 sudah update jadi 12 angka lagi. Kemudian coba kita start lagi. Kita coba buktikan. Nah, 21. Data akan tuh berubah lagi, update lagi. Bagaimana kalau misalnya kita sambil jalan, kita sambil buka file, kan data tetap tersimpan. Tuh, kita buka pas saat counter bernilai 29. Kalau kita hapus lagi, kita buka lagi. Tuh, kita bukanya pas lagi counter bernilai 39. Jadi dia berjalan terus saat kita membuka filenya. Kita pencet reset, maka hitungan dimulai dari awal lagi. Lokasi file di filenya juga ditulis dari awal lagi. Kita stop ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja bagaimana cara membuat counter otomatis dengan start, stop, dan reset. Sini kita menggunakan while loop, kemudian ada case structure, shift register, file IO, dan array juga ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini untuk programnya seperti ini kurang lebih. Jadi ketika bernilai true si tombol startnya dan si resetnya bernilai false seperti ini, maka program akan berjalan normal.
ketika program bernilai true dan true, maka yang diutamakan adalah true si reset. Reset akan menjalankan program resetnya. Ketika bernilai false dan true, tetap juga sama, si resetnya akan menjalankan program. Jadi ketika coba kita running, ketika ini kita pencet, ini kan stop tuh, dia pause. Ketika pencet reset, kita start lagi, dia akan dimulai dari awal lagi. Kalau kayak gini kan kita berhentikan, kita lanjut lagi, dia lanjut. Tapi kalau kita berhentikan, kita pencet reset, baru kita lanjut lagi, dia dari awal lagi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita matikan dulu. Kalau false dan false, dia hanya mengirimkan data lamanya. Jadi nggak terjadi apa-apa, hanya seperti tadi ketika pencet start lalu matikan lagi, dia hanya pause, tidak dari ulang lagi runningnya, tapi pause data. Jadi